Anda jelaskan mengapa konsep dasar ilmu sejarah dan pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Ialah, konsep dasar sejarah adalah sebuah pedoman penting dalam ilmu sejarah untuk mengkaji seluruh aspek kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu. Sejarah ialah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan yang terjadi pada zaman dahulu. Pentingnya kajian sejarah bagi studi IPS. Yang pertama, dengan sejarah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kedua, pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kehidupan sekarang. Ketiga, pelajaran yang terjadi di masa lampau juga dapat digunakan untuk sebagai modal kehidupan masa depan kita. Yang kedua, uraikan faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia, serta sebutkan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, tidak adanya sistem kasta. Kedua, tata cara masuk Islam dan peribadatan yang sederhana. Ketiga, serta proses penyebarannya yang melalui jalan damai. Teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Arab. Agama Islam pertama kali datang langsung pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, dibawa oleh para saudagar dari Arab. Kedua, teori Persia. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang dari Persia, termasuk pengikut Syiah pada awalnya. Ketiga, teori Gujarat. Islam ke Nusantara berasal dari kedatangan kaum saudagar dari Gujarat lewat Selat Malaka. Keempat, teori Cina. Islam masuk ke Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina menuju Asia Tenggara pada abad 9 Masehi. Yang ketiga, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana para ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara, yaitu tidak hanya sebagai penasihat raja, para ulama juga menjadi penerjemahan Islam ke dalam sistem kebudayaan Indonesia. Dalam peran ini, ulama membantu melegitimasi budaya politik Melayu yang berorientasi pada kerajaan. Pekerjaan klerikal para ulama menjadi sumber legitimasi kerajaan. Keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia serta bagaimana Indonesia masa kolonialisme. Bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Orang Eropa datang ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman, sehingga bumbu yang biasa mereka dapatkan di sana sudah tidak tersedia lagi. Itu sebabnya mereka mencoba mencari rempah-rempah di benua lain seperti Indonesia. Bagaimana Indonesia masa kolonialisme? Kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, sementara mereka bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Eropa. Revolusi industri membuat orang Eropa membuat kapal yang digunakan untuk menjelajahi laut, untuk mencari sumber daya alam di tempat lain di dunia. Selain itu, misi ini juga disusun untuk melanjutkan semangat perang salib. Dalam perjalanan pencarian ini, bangsa-bangsa Eropa mulai menyebarkan ke seluruh dunia, hingga akhirnya muncullah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman memutuskan akses orang Eropa ke rempah-rempah yang lebih murah di Mediterania dan membuat harga rempah meroket di Eropa. Bangsa Eropa kemudian harus mencari dan memutuskan daerah produksi rempah-rempah di dunia baru di Eropa Timur. Yang kelima, deskripsikan bagaimana kondisi sosial Indonesia masa pergerakan nasional. Adalah masa pergerakan nasional mendefinisikan gerakan nasional secara keseluruhan. Perjuangan dengan organisasi-organisasi modern untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia akibat ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat dalam masyarakat, ekonomi, dan budaya. Gerakan ini dimulai pada abad ke-20 dan berlanjut selama tahun 1900 dan 1942.
Dalam sejarah Indonesia, awal abad ke-20 dikenal sebagai masa kebangkitan nasional. Tumbuhnya kesadaran dan menjiwai proses ini, menurut manifestasinya, telah melewati tahap-tahap logis, yaitu status terbelakang, baik yang terakar pada tradisi maupun status yang terbelakang akibat situasi kolonial. Sejak lahirnya emansipasi dan ide-ide liberal. Yang keenam, deskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan rentan tahun 1908 dan 1945, serta berikan satu contoh bentuk perlawanannya. Yang pertama, periode pendirian. Pada periode ini didirikan oleh Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi perdagangan nasional yang pertama. Yang kedua, masa radikal dan non-koperasi. Pada masa tersebut terdiri beberapa organisasi, yaitu PKI, PI, dan PNI. Yang ketiga, masa modern dan koperasi. Ada beberapa organisasi yang terdiri pada masa tersebut, seperti Parindara, Gerindo, dan GAPI. Contoh bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan rentan tahun 1908 dan 1945. Sebelum tahun 1908, perjuangan melawan penjajah dilakukan dengan perlawanan fisik. Sebelum tahun 1908, perjuangan dilakukan dengan pergerakan politik dan non-fisik melalui organisasi modern. Sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat kedaerahan hanya dilakukan di beberapa wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi